alamin hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa azkuruhu wa astaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subscriber akan channel yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Politik adalah soal bagaimana orang berkuasa, meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik adalah himpunan organisasi yang menghimpun orang-orang yang ingin meniti karir di kekuasaan untuk sampai pada tampuk kekuasaan, yang mereka kemudian membentuk komunitas organisasi bersama dengan visi misi bersama yang tujuannya adalah kekuasaan. Sehingga sebenarnya secara praktis pragmatis tidak aneh jika parpol selalu berorientasi kekuasaan. Yang keliru adalah masyarakat yang kemudian menilai parpol itu punya idealisme untuk membela kehendak atau aspirasi rakyat. Begitu pula yang kita bisa baca atas sikap politik yang disampaikan oleh Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh. Pasca pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan keputusan menolak gugatan Anies dan Caimin secara keseluruhan, juga menolak gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud untuk keseluruhannya, Surya Paloh langsung menyampaikan statement politik berkaitan dengan kedudukan dari Partai Nasdem. Hal-hal yang sebenarnya juga sudah kita ketahui, yaitu Surya Paloh kembali menegaskan menerima hasil dari keputusan KPU yang kemudian direpetisi dengan menyatakan menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Surya Paloh kemudian mengajak masyarakat untuk membuka lembaran baru dan menutup lembaran lama. Surya Paloh kemudian mengajak untuk mengakhiri segera konflik dan menyatukan visi bangsa ini untuk membangun Indonesia. Jadi sudah terlihat bahwa ada kode keras yang disampaikan Surya Paloh, bahwa pada akhirnya Surya Paloh juga punya keinginan untuk merapat kepada kekuasaan. Pembacaan tentang aspirasi politik atau arah preferensi politik Partai Nasdem yang akhirnya juga akan merapat ke kubu Prabowo Gibran, begitu kita bisa lihat dari beberapa indikasi. Yang pertama, Partai Nasdem adalah satu-satunya partai politik yang pasca pengumuman keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 melalui keputusan KPU nomor 360, hanya Partai Nasdem yang langsung memberikan sikap terbuka dalam sebuah konferensi pers yang resmi, di mana Partai Nasdem itu menyampaikan dua hal yang krusial. Yang pertama, langsung menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Yang kedua, langsung memberikan ucapan kepada Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih. Walaupun sebenarnya ini masih prematur, karena paslon yang diusung Nasdem sendiri, yakni Anies dan Caimin, justru menyatakan tidak menerima hasil keputusan KPU dan kemudian mengajukan permohonan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan hasil pemilu 2024, bahkan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasangan Prabowo Gibran dan melakukan pemilu ulang. Jadi ini semacam kontradiksi. Kenapa? Karena Partai Nasdem juga adalah partai yang mengusung Anies dan Caimin, tapi sikap politik Partai Nasdem seolah-olah sejak awal sudah melepaskan Anies dan sudah sibuk dengan manuver untuk bisa merapat kekuasaan dengan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Ini tentu saja bisa dibaca sebagai kode keras bahwa Surya Paloh akan membawa gerbong partainya, yakni Nasdem, untuk berkoalisi dengan pemenang pemilu, dalam hal ini pemenang Pilpres, yakni kubu Prabowo Gibran. Yang kedua, Partai Nasdem sejak awal juga tidak menginginkan untuk mengganggu kemenangan Prabowo Gibran melalui proses politik yang disebut dengan hak angket. Meski Nasdem Tower pernah dijadikan tempat untuk melakukan konferensi pers tiga partai, yaitu PKB, PKS, dan Partai Nasdem, yang intinya mereka setuju dengan proses untuk memajukan hak angket, tapi mereka masih menunggu parpol lain untuk menggulirkannya. Ini sebenarnya adalah sikap yang bisa kita baca kode keras juga keengganan Nasdem untuk mempersoalkan hasil pemilu dengan menunda-nunda atau mengulur-ngulur proses hak angket dengan dalih menunggu partai lainnya, terutama menunggu PDIP. Kenapa demikian? Karena proses dan prosedur untuk mengajukan hak angket itu tidak membutuhkan PDIP.
Karena di awal proses dan prosedur untuk pengajuan hak angket itu syaratnya sederhana, jadi minimum diusulkan 2 fraksi dan minimum diusulkan 25 anggota DPR RI. Tentu saja Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai PKB memenuhi syarat atau kualifikasi untuk mengajukan usulan pengguliran hak angket yang sebenarnya itu bisa memicu proses politik yang bisa melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang curang, yang bisa dilakukan secara kolosal dan masif kontrolnya karena itu dilakukan melalui proses politik oleh DPR ketimbang proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Partai Nasdem juga langsung mengundang Prabowo Subianto, bahkan kode keras dari Nasdem untuk merapat itu diwujudkan oleh Surya Paloh dengan memberikan karpet merah kepada saudara Prabowo Subianto saat mengunjungi Nasdem Tower sesaat setelah pengumuman keputusan KPU. Saat itu Nasdem dengan bangga menyampaikan bahwa dulu Prabowo adalah mitra politiknya, tapi hari ini kawan ini sudah jadi presiden. Ini adalah sebuah kode keras memang Partai Nasdem hendak dibawa ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sorenya karpet merah itu terlihat hilang ketika ada kunjungan Anies Baswedan yang merapat untuk berbuka bersama dengan Surya Paloh dan saat itu membawakan sirsak atau nangka Belanda dari Ibunda Anies untuk Surya Paloh. Keempat, kode keras itu juga muncul pada pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi ini yang kemudian Nasdem segera menyatakan menerima keputusan Mahkamah dan kembali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Nasdem bahkan menyatakan hak angket sudah tamat, of date, tidak up to date lagi, tidak relevan lagi karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebuah pernyataan yang sebenarnya ambigu. Kalau memang ini tidak up to date, kenapa dulu Nasdem tidak menggulirkannya pada saat sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi? Dan bahkan itu sebenarnya diinginkan oleh publik. DPR bergerak untuk segera menggulirkan hak angket. Dan semestinya kalkulasinya hak angket ini harusnya lolos kalau partai-partai yang teriak pemilu curang ini serius, bukan hanya menumbalkan rakyat untuk bergerak. Kenapa? Karena kalkulasinya parpol pendukung 01 dan 03 memiliki jumlah kursi yang lebih dari 50% sehingga jika usulan ini sampai paripurna akan dimenangkan oleh parpol yang mengusung hak angket. Karena P3, PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem itu memiliki total kumulasi suara lebih dari 50% dan lebih besar ketimbang kumulasi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. 4 partai ini jumlah total suaranya di parlemen hanya 40 sekian persen. Artinya kalau memang partai ini serius membela suara dari paslon mereka, membela pendukung dan relawan yang memperjuangkan capres mereka, membela pemilu yang jujur dan adil, mereka benar-benar jujur bahwa mereka ketika menyatakan pemilu curang benar-benar curang dan securang-curangnya, bukan sekedar lip service, bukan sekedar manuver politik, bukan sekedar alat negosiasi kekuasaan, tentulah hak angket ini harusnya bisa berjalan. Tapi faktanya tidak demikian. Jadi pada saat sebelum ada putusan MK, Nasdem mengulur-ulur waktu dengan dalih menunggu PDIP tidak segera menggulirkan hak angket. Tapi hari ini setelah putusan MK, Nasdem buru-buru menutup hak angket itu dengan menyatakan of date, tidak up to date, sudah tamat. Dan yang paling penting adalah kita bisa baca bahwa Nasdem dengan punya indikasi kuat akan merapat adalah ketika Surya Paloh membangun narasi persatuan. Surya Paloh menyatakan bahwa jika ada pilihan yang lebih baik daripada bersama pemerintah tentu akan dipertimbangkan. Namun saat ini Nasdem lebih fokus untuk menggalang narasi persatuan. Narasi persatuan itu maksudnya tentu saja bisa kita pahami adalah bergabung dengan pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Itu juga menjadi indikasi kuat bahwa akhirnya Nasdem itu merapat. Bagaimana dengan saudara Anies Rashid Baswedan? Saya kira saudara Anies juga semacam memberikan peluang untuk bisa bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dibaca dari beberapa indikasi. Yang pertama, Anies kemudian pada akhirnya memberikan ucapan selamat
kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selepas pengumuman pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal secara etik tidak ada kewajiban untuk memberikan ucapan selamat, dan tanpa ucapan selamat pun tetap saja Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Anies semestinya lebih dahulu mempertimbangkan suasana kebatinan para pemilihnya, para pendukungnya, para relawannya yang hari ini masih saja belum bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, statement yang kita bisa pahami itu adalah bagian dari puji-puji Anies agar bisa membuka kesempatan untuk bisa bergabung dengan Prabowo adalah ketika Anies Rashid Baswedan memberikan predikat kepada Prabowo bahwa Prabowo Subianto adalah seorang patriot, seorang yang berintegritas, intelektual, dari keluarga terpandang, dan seterusnya. Padahal dalam kampanye Pilpres yang lalu, Anies Rashid Baswedan memberikan statement yang masuk kategori pejoratif, yakni memberikan penilaian kepada saudara Prabowo Subianto 11 dari skor 100, bukan 11 dari sedikit, tapi hanya 11 dari skor 100 ya. Itu menunjukkan bahwa nilai intelektualitas Prabowo itu begitu rendah. Dan bahkan berulang kali Anies Rashid Baswedan mengkritik saudara Prabowo Subianto yang melanggar etik karena mau didampingi oleh cawapres yang senyata-nyatanya telah terbukti melanggar etika, karena putusan 90 itu ternyata melanggar etika, dan sebenarnya Prabowo memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan cawapres lainnya, tapi nyatanya Prabowo tidak mengambil cawapres lainnya. Dan ini berulang kali dikritik oleh Anies Rashid Baswedan dalam kerangka kampanye politik, yang hari ini tentu kritik itu tidak muncul. Justru yang ada dari Anies adalah satu statement yang memberikan penghargaan, puji-pujian kepada Prabowo Subianto sebagai seorang yang patriotik dan intelektual. Saya kira ini biasa dalam politik, mungkin kita atau masyarakat atau pendukung atau relawan saja yang terlalu die-hard. Kenapa? Karena pada akhirnya para politisi terbiasa setia dengan kekuasaan, bukan setia dengan pendukung, bukan setia dengan rakyat, bukan setia dengan relawan. Tentu dalam konteks yang demikian, justru yang perlu bagi para relawan dan pendukung untuk bisa menatah hati bahwa sejatinya perjuangan untuk Pilpres ini sudah selesai, perjuangan untuk perubahan melalui proses politik pemilu itu sudah selesai, dan harus segera move on untuk menetapkan visi perjuangan yang benar-benar tidak akan lari dari idealisme, tidak akan pernah mengkhianati nilai-nilai perjuangan. Dan tentu saja saya merekomendasikan perjuangan untuk menerapkan syariat Islam dengan jalan dakwah yang ditempuh sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan tujuan agar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterapkan di muka bumi. Ini penting karena kita tidak ingin selalu dikhianati, kita tidak ingin selalu dicurangi, kita tidak ingin nilai-nilai perjuangan, semangat pengorbanan kita, semangat perjuangan kita kemudian dikesampingkan oleh elit dan parpol. Mereka kemudian hanya fokus berburu komitmen kompromi kekuasaan, sementara mereka kemudian tidak lagi memikirkan atau tidak lagi atau bahkan mengabaikan perasaan dari para pendukung dan relawan yang sebelumnya sudah banyak berjuang dan berkorban untuk visi politik yang mereka sampaikan. Ini pula menjadi pelajaran kepada kita bahwa memang tidak ada janji-janji politik yang benar-benar jujur, karena janji politik itu sifatnya hanya agitatif. Setiap saat politisi bisa membuat janji baru untuk menutupi janji yang lawan, membuat kebohongan yang baru untuk menutup kebohongan yang lama, membuat janji-janji baru untuk menutupi janji-janji yang lama, dan selalu saja narasinya, jika saya ingkar janji pada janji yang lama, saya akan menutupi janji itu dengan membuat janji yang baru. Ini harus kita pahami sehingga kita tidak gampang berlabuh untuk melabuhkan potensi kita, energi kita, loyalitas kita untuk suatu perjuangan yang tidak ada garansinya. Lebih baik perjuangan kita arahkan untuk Islam, untuk syariah Islam yang sudah jelas ada garansi dari Allah, yang sudah jelas tidak akan membuat kita kecewa, karena tujuan perjuangan Islam semata-mata ridha Allah. Kita tidak ingin menjadikan hanya per orang berkuasa, individu tertentu berkuasa, tetapi kita ingin menjadikan syariat Islam berkuasa, diterapkan di dalam kehidupan, sehingga dengan penerapan syariat Islam itu muncul keadilan, dan dampak dari keadilan diterapkannya hukum Islam ini akan
hadir di negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Jika itu yang kita pilih, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengambil jalan berjuang untuk menegakkan syariat Islam dengan dakwah Islam melalui tegaknya institusi Islam, yakni khilafah. Khilafah inilah jalan perubahan yang akan merubah sekularisme demokrasi menjadi syariat Islam, mengubah ya standar kemaslahatan, standar materi menjadi standar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, standar menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Halal haram selalu terikat dengan syariat, dan kita melepaskan diri dari pragmatisme politik yang hanya berburu materi dan dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.